30 provinsi di Indonesia diminta waspadai potensi bibit siklon tropis 94W. BNPB meminta kepada 30 daerah di tingkat provinsi untuk mewaspadai potensi bibit siklon tropis 94W. Kewaspadaan tersebut disampaikan melalui surat tertanggal 13 April 2021 kepada para gubernur. Kewaspadaan menekankan pada peringatan dini dan langkah-langkah kesiapsiagaan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyikapi informasi yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG terkait siklon tropis 94W. BNPB merekomendasikan beberapa langkah kesiapsiagaan terhadap peringatan dini ini dari BMKG. Selanjutnya BNPB berharap pemerintah provinsi untuk menginstruksikan beberapa upaya. Pertama, meningkatkan koordinasi dengan BMKG di wilayah terkait dengan perkembangan potensi bibit siklon tropis. Deputi Bidang Pencegahan Lilik Kurniawan mengatakan, informasi peringatan dini BMKG dapat digunakan untuk mempercepat penyebarluasan informasi peringatan dini serta menyusun rencana tindak lanjut dan pengambilan keputusan. Kedua, pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim seperti puting beliung, hujan lebat disertai kilat dan petir, dan hujan es, serta dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang maupun jalan licin. Terakhir, Lilik meminta koordinasi antara dinas terkait dan aparatur untuk kesiapsiagaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Upaya ini bertujuan untuk mencegah dampak yang mungkin timbul. Koordinasi menyasar pada komunikasi resiko yang ditujukan kepada masyarakat mengenai potensi bahaya untuk menjauh dari lembah sungai, lereng rawan longsor, pohon tumbang atau tepi pantai, khususnya warga yang bermukim di wilayah resiko tinggi. Di samping itu, koordinasi bertujuan untuk menyiapkan dan mengelola seluruh sumber daya manusia, logistik, peralatan, penyiapan sarana dan prasarana untuk penanganan keadaan darurat, serta penyiapan fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Lilik juga meminta pemerintah daerah untuk selalu siap siaga untuk mengevakuasi warga masyarakat yang tinggal di daerah resiko bencana tinggi, seperti lembah sungai, barah lereng rawan, maupun tepi pantai. Lebih lanjut, Lilik meminta adanya pemantauan ruang udara dan kondisi bandar udara secara terus-menerus, berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Airnav untuk menerbitkan informasi peringatan berupa SIGMET dan Aerodrome Warning. Masih terkait kesiapsiagaan, Lilik mengatakan untuk mengaktifkan pusat pengendalian operasi atau Pusdalops daerah yang terkoneksi dengan pusat-pusat data, informasi dan komunikasi kelembagaan terkait di pusat dan provinsi, kabupaten, dan kota. Selanjutnya, Lilik juga mengingatkan apabila diperlukan, pemerintah daerah dapat menetapkan status darurat bencana untuk membentuk pos komando serta aktivasi rencana kontingensi menjadi rencana operasi. BNPB menyampaikan pesan peringatan dini dan kesiapsiagaan ke 30 wilayah administrasi setingkat provinsi, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Sementara itu, BMKG dalam rilisnya menyebutkan bahwa pihaknya mendeteksi adanya potensi bibit siklon tropis 94W di Samudra Pasifik dari timur laut Papua yang berpotensi menguat menjadi siklon tropis dalam seminggu ke depan. Bibit siklon tropis ini mempengaruhi wilayah bagian utara Indonesia, khususnya daerah timur seperti Sulawesi, Kepulauan Maluku, Papua Barat, Papua, serta beberapa daerah lainnya di Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan potensi hujan lebat hingga sangat lebat, disertai angin kencang dan tinggi gelombang yang akan terjadi pada 13 hingga 19 April 2021. 30 provinsi diminta siap siaga. BMKG peringatkan munculnya siklon tropis 94W, para gubernur disurati. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memperingatkan munculnya bibit siklon tropis 94W. Siklon tropis tersebut memicu cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia.
Hujan deras disertai angin kencang diperkirakan bakal terjadi seiring kemunculan bibit siklon tropis tersebut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB meminta kepada 30 provinsi agar mewaspadai potensi bibit siklon tropis 94W. BNPB lantas menyurati 30 gubernur pada Selasa untuk berfokus pada peringatan dini dan langkah-langkah kesiapsiagaan. Hal ini dilakukan BNPB menyikapi informasi yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait siklon tropis 94W. BNPB merekomendasikan beberapa langkah kesiapsiagaan terhadap peringatan dini ini dari BMKG. Selanjutnya, BNPB berharap pemerintah provinsi untuk menginstruksikan beberapa upaya. Pertama, meningkatkan koordinasi dengan BMKG di wilayah terkait dengan perkembangan potensi bibit siklon tropis. Deputi Bidang Pencegahan Lilik Kurniawan mengatakan, informasi peringatan dini BMKG dapat digunakan untuk mempercepat penyebarluasan informasi peringatan dini bencana, serta menyusun rencana tindak lanjut dan pengambilan keputusan. Inilah daftar 30 wilayah yang mendapatkan pesan peringatan dini dari BNPB. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan. Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Selain itu, BNPB juga meminta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim, seperti puting beliung, hujan lebat disertai kilat atau petir, dan hujan es. Selain itu, dampak lanjutan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang maupun jalan licin juga diminta untuk diwaspadai. Dan terakhir, Lilik juga meminta koordinasi antara dinas terkait dan aparatur untuk kesiapsiagaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Upaya ini bertujuan untuk mencegah dampak yang mungkin saja timbul. Koordinasi menyasar pada komunikasi resiko yang ditujukan kepada masyarakat mengenai potensi bahaya untuk menjauh dari lembah sungai, lereng rawan longsor, pohon tumbang, atau tepi pantai, khususnya warga yang bermukim di wilayah resiko tinggi.